Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di Ngoseh Ngobrol Sehat. Nah, episode kali ini saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu Dr. Nida Puspita Ayu. Halo, ya. Assalamualaikum. Gimana, Dok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hati sehat, Dok? Gimana ya, dompet yang nggak sehat itu. Iya. Kalau udah gajian ya, Dok ya? Aduh, cepet habisnya ya. Iya. Seperti itu, Dok. Kalau misalkan udah gajian pasti habis. Alergi dah ya. Nih, Dok. Gimana nih? Sekarang ini kan lagi musim penghujan nih. Tema kali ini kita akan membahas demam berdarah. Dimana demam berdarah itu merupakan nggak asing lagi di telinga kita. Mungkin di telinga semuanya juga nggak asing lagi. Karena di Indonesia ini sekarang kan lagi musim hujan, otomatis di musim hujan ini bagus untuk perkembangbiakan nyamuk, Dok. Nah, lalu apa itu demam berdarah, Dok? Jadi kita sering banget dapat kasus atau ngedengar temen saudara kena demam berdarah. Sebenarnya demam berdarah itu apa sih? Apakah demam yang berdarah-darah gitu ya? Jadi demam berdarah itu demam yang disebabkan oleh infeksi virus ya. Jadi jangan sampai bilang penyebabnya memang hanya nyamuk ya, tapi ternyata penyebabnya adalah virus. Si virus Dengue. Kalau kita lihat penyebabnya dengue nulisnya, iya, Dengue. Betul. Ya, si virus Dengue ini dia inangnya, rumahnya dia senengnya sama nyamuk. Nah, nyamuknya adalah nyamuk Aedes aegypti. Nah, jadi kalau kelihatannya di fisiknya kita sendiri kan memang demam itu akan terjadi tinggi sekali ya biasanya, demam tinggi 2-7 hari. Nah, tapi si penyebabnya itu ya memang virus Dengue itu. Beda sama yang lain ya, si demam berdarah penyebabnya virus Dengue yang bisa kita disebut juga kan DHF ya. Iya, Dengue Dengue hemorrhagic fever. Nah, karena si penyebabnya adalah virus Dengue itu sendiri. Biasanya ditandai gejala apa sih, Dok, itu dari demam berdarah itu? Kalau gejala, nah karena dia virus ya Teh, jadi pasti ke semua orang itu virus mah mirip-mirip aja gejalanya. Demam pasti, sakit kepala, terus biasanya pegel-pegel ya, mungkin nyeri sendi gitu ya, Dok? Betul ya, nyeri sendi, nggak enak badan. Itu padahal kita temukan pada semua jenis demam sebenarnya karena si virus. Cuman mungkin istimewanya si demam berdarah ini, dia di hari tertentu, di mana di hari fase kritisnya muncul, bisa menyebabkan memang beberapa perdarahan. Misalnya ada mimisan, gusi berdarah, terus ada nya darah juga. Nah, yang dimana itu nggak terjadi di demam yang lain kan. Nah, karena ada perjalanannya nih gitu. Itu tapi tidak semua juga orang yang demam berdarah pasti akan mengalami betul. Gitu. Jadi kalau ciri khasnya doang bisa di awal demam hanya akan muncul demam, nyeri otot, sakit kepala. Biasanya di awal hanya itu yang muncul gitu. Frekuensi demamnya itu, Dok, berapa lama? Nah, kan dia terjadi 2-7 hari. Kita sering dengar dengan istilah pelana kuda ya Teh. Dimana di hari kedua sampai hari ketiga demamnya tinggi sekali. Terus nanti di hari keempat sampai hari kelima atau hari keenam dia kan turun, seolah sembuh. Biasanya di situ fase kritisnya padahal. Jadi orang-orang sangkanya udah sembuh nih, aman nih, udah turun demamnya. Padahal di situ justru jadi fase kritis di mana trombosit udah mulai turun-turunnya nih. Ini fase yang paling berbahaya padahal. Itu yang perlu diwaspadai ya, Dok? Nah, iya. Kadang orang hanya concernnya di yang pas hari kedua ketiga, wah legamnya udah tinggi, dicek lab aman. Nah, padahal si fase kritisnya sendiri ya tadi hari keempat sampai hari kelima sampai atau hari keenam. Nanti 6-7 dia mulai naik lagi suhunya itu. Dan padahal kalau enggak dia ke imunnya bagus, dia udah mulai fase penyembuhan gitu. Jadi 8 hari ke sini ya mulai fase penyembuhannya itu. Iya, jadi 7 sampai ke sana itu udah mulai fase penyembuhan di mana trombosit aja udah mulai naik sendiri gitu. Jadi don't panic, pasti trombosit naik sendiri gitu. Nah, kalau misalkan kan orang tua nih, Dok ya, anaknya misalkan udah demam lebih daripada 3 hari, apa yang harus dilakukan pertolongan pertamanya dulu tuh, Dok? Sebenarnya kalau demam itu sendiri kalau baru awal muncul ya, katakanlah kurang dari 3 hari atau maksimal sampai 3 hari, cukup dengan hanya pemberian paracetamol untuk nurunin demam. Minum sebanyak-banyaknya, jangan intinya sih cegah dehidrasi ya Teh. Biasanya cuman
yang paling sulit buat anaknya, orang tua biasanya bingung karena anaknya udah nggak mau makan. Betul. Nafsu makan menurun ya dok ya pas saat itu. Iya, makan nggak mau, minum nggak mau, disitulah yang paling berbahaya justru, karena itu yang paling mengancam dehidrasinya malah. Nah kalau di hari yang tadi aku bilang sampai hari ketiga sih cukup sebenarnya pemberian paracetamol, kompres hangat, minum sebanyak-banyaknya. Apakah harus sudah mulai cek lab gitu? Biasanya yang udah mulai panik hari ketiga tuh sudah bisa cek lab, tapi jangan sampai kita terlalu santai pas dicek aman. Betul. Karena pada beberapa case hari ketiga tuh emang ada yang udah mulai turun trombositnya, tapi ada juga yang masih aman, besoknya justru merosot. Betul. Makanya penting banget evaluasi namanya gitu. Hanya cukup dengan pemberian minum yang banyak, asupan minum yang banyak, sama pemberian paracetamol itu langkah awalnya dulu ya dok ya, betul. untuk penanganannya. Jadi pertolongan pertama di rumah lah intinya gitu. Kecuali kalau misalkan udah tingkat lagi keparahannya, misalkan demamnya lebih daripada 3 hari, didiemin aja di rumah, terus dikasih paracetamol masih demam-demam aja gitu. Disangkanya kan mungkin nggak DBD ya dok ya. Iya betul. Soalnya kadang susah untuk membedakan antara apakah ini tipes ataukah DBD gitu dok ya. Berarti salah satunya adalah dengan cek lab. Iya, nggak bisa sih cuman kayak kasat mata doang, ini DBD atau enggak. Kita butuh pemeriksaan penunjang tadi untuk benar-benar mengeksklusi apa nih gitu. Nah, ada lagi nih dok. Kalau misalkan orang yang sudah terkena DBD nih, apakah bisa terulang kembali atau iya biasanya gitu? Betul, ada yang kemarin kan udah DBD tahun lalu, aku dirawat lagi kok DBD lagi gitu ya. Sangat bisa kenapa? Lo musim hujannya aja datangnya tiap tahun ada ya kan. Ya nyamuknya ganti-ganti yang datang. Tapi bisa jadi lebih parah nggak? Kalau bisa lebih parah atau enggak, tetap ya siklusnya itu tergantung ke ketahanan tubuh kita sendiri. Gitu. Mungkin saat ini misalnya ini mesti penghujan ya teh, tapi nggak semua orang DBD kan. Karena daya tahan tubuhnya beda gitu. Semakin dia imunnya turun, semakin gampang terkena sakitnya, bisa malah makin parah gitu. Iya. Nah, untuk pencegahannya sendiri itu bagaimana dok? Oke, mungkin sobat healthy sudah pada tahu ya pencegahan yang paling sering kita dengar tuh teh 3M plus. 3M plus ya. Gimana kalau kita tahu tuh, kita ulas dulu nih 3M. Satunya M, menguras. Bak mandi. Yang kira-kira nampung itulah dikuras gitu. Bak mandi kan yang paling sering. Karena sesuai siklusnya si nyamuk, kalau bisa sih dikurasnya memang seminggu sekali gitu. Jadi nggak yang sampai dia tumbuh lama kan. Yang kedua adalah menutup. Betul, menutup penampungan air. Ya. Biar tidak terjadi genangan-genangan. Ya biar nggak pada masuk kan. Terus yang ketiganya, kalau kita yang tahu dulu mungkin mengubur ya teh. Tapi bisa juga mendaur ulang kan. Jangan sampai, maksudnya ada yang bisa didaur ulang, mendaur ulang atau mengubur si barang bekas. Terus plusnya itu ada yang pakai revelan namanya kayak kelambu, terus obat anti nyamuk. Betul. Gitu ya. Ada yang macam revelan. Anti nyamuk itu plusnya di situ. Nah, ada lagi dok, kan tadi salah satu plusnya adalah dengan anti nyamuk ya dok ya. Betul. Masalah fogging. Iya. Nah, cukup nggak sih dengan di fogging aja? Nah, ini yang sering salah kaprah ya. Kalau udah ini demam berdarah, tetangga demam berdarah harus di fogging gitu. Padahal fogging ternyata memang hanya membunuhnya kan yang dewasa. Kita suka lupa lah, si jentik-jentiknya loh yang penting itu. Yang dewasa mati, kalau masih ada yang tumbuh anak-anaknya, si bayi-bayi nyamuknya itu masih ada, ya tetap aja kan dia akan dewasa lagi. Foggingnya aja sementara kan nggak rutin, sekali doang. Nah jadi yang dewasa meninggal sehari itu, yang jentik-jentiknya udah hidup lagi. Betul. Nah, jadi sebenarnya kurang efektif juga. Betul, kalau tanpa 3M plus ya jadi nggak efektif. Kalau mau berbarengannya 3M plus ya fogging silahkan gitu. Perlu kesadaran dari masyarakatnya juga ya dok ya. Betul. Jadi jangan sampai kayak nyepelein betapa pentingnya, jangan sampai banyak genangan air sih, intinya itu. Oh iya, betul dok. Nah ini kalau dari demam berdarah, ada nggak sih dok komplikasi yang ditimbulkan? Kalau yang paling sering terjadi nih teh, kan aku bilang nih dia ada fase kritis, di mana fase kritis ini terjadi di hari ke-4 yang paling sering sampai sebenarnya hari ke-5 atau sampai hari ke-6 tuh sering banget datangnya dengan sudah
tidak sadar kadang, atau dengan sudah akral dingin itu apa sih, udah pada dingin ya badannya, tapi masih sadar cuman udah lemes. Yang kita sebut dengan DSS, namanya Dengue Shock Syndrome, di mana pasien datang tuh dia DBD, awalnya DBD, tapi karena tidak tertangani dengan baik, dia datang udah tensi merosot, nadinya tinggi, terus tangan kaki udah dingin semua. Nah, itu sih komplikasi yang paling sering terjadi karena terlambat pertolongannya tadi, nggak aware tuh, nggak peduli karena udah kok nggak demam, tapi kita nggak lupa kalau sebenarnya hari keempat memang demam udah turun, tapi bukan berarti sembuh. Disitulah yang berbahaya. Akhirnya karena tersepelekan, kayak yang dianggap namanya sakit, nggak minum nggak apa-apa. Nah, di situ kan udah dia terjadi namanya peningkatan permeabilitas ya teh. Jadi cairan banyak keluar, udah dia makin dehidrasi, jadilah shock itu terjadi. Terus yang sering terjadi yang kedua namanya ensefalopati, di mana ya udah sampai ke otak kan infeksi virusnya. Itu lebih parah lagi mungkin ya. Itu sampai udah mengancam kematian ya. Lebih tepatnya DSS pun, si Dengue Shock Syndrome itu tuh juga sama, dia kan dia kan ngancam nyawa juga. Ensefalopati apalagi gitu. Walaupun jarang case-nya, tapi selama ini sih yang aku dapetin kebanyakan kasus terjadi pada anak. Ya itu yang paling sering terjadi, udah pada dingin-dingin tuh tangan kakinya. Kalau kita terlambat sedikit aja, nyawa anak itulah taruhannya. Kurang kesigapan dari orang tuanya juga ya dok ya. Betul, karena ya tadi, karena gimana ya, karena nggak aware dengan si hari keempat ini nih. Makanya kenapa sih selalu ditanya kalau ke UGD, dari hari apa muncul demamnya, bukan berapa hari, tapi hari apa. Benar-benar kita tegasin karena kita mau menegakkan ini di fase mana nih gitu. Pentingnya mengingat kapan demam itu muncul tuh di situ. Nah, ini juga ada pesan berarti ya dok ya untuk para orang tua di rumah, supaya jangan menyepelekan demam. Ya, tetap kalau misalkan udah demam 3 hari, harus kita sebagai orang tua harus lebih waspada. Ya dok ya. Cepat segera kunjungin dokter ya, biar tepat penanganan dan pengobatannya. Iya betul. Ya, konsultasikan selalu sih ya. Maksudnya panik sih boleh banget, tapi paniklah dan berceritalah pada orang yang tepat intinya gitu. Betul, biar nggak salah penanganan dan tidak terlambat. Iya. Supaya tidak terjadi hal yang lebih parah lagi ya dok ya. Jangan sampai malah datang udah komplikasinya ya. Jangan sampai udah paling jelek nih. Karena jujur kebanyakan kalau sudah DSS buat cepet pulang atau kondisinya stabil itu lama. Nggak kayak kita yang udah dari awal tertangani kan dari hari ke-7 hari ke-8 udah bisa pulang, tapi tidak gitu dengan DSS, pasti lama gitu. Oke. Nah, ini dari Sobat Healthies udah ada yang bertanya belum? Gimana cek sound Om? Ada apa? Dari kita. Oh biasa ini langganan. Baiknya pasien DBD harus ditanam hari keberapa? Oh tadi yang aku bilang, mama papanya nih harus tahu banget hari apa pertama kali si demamnya muncul. Terus setelah itu hitungnya, jangan ngehitung demam tuh gini, aku ajarin dulu. Misalnya Senin demam, Senin apa nih? Pagi. Senin pagi demam, biasanya pas sekarang hari Jumat katakanlah, berapa hari berarti demamnya? 5. Salah. Ngitungnya kan Senin pagi kan, Selasa pagi, Rabu pagi, Kamis pagi, Jumat pagi. Ini hari keempat gitu. Inilah fase kritisnya. Biasanya makanya kalau kita beneran ngitung tuh bukan berarti kita ngurangin harinya, justru kita benar-benar menghitung berapa 24 jamnya gimana gitu. Di hari keempat lah yang paling penting sebenarnya. Tapi kebanyakan kan udah panik ya. Hari ketiga udah mulai dibawa ke UGD, itu tidak masalah. Biasanya kita pun akan menapis dengan cek darah rutin tadi. Kita lihat nih trombositnya. Kalau misalnya masih aman pun kita akan suruh kembali besoknya untuk cek ulang. Iya. Kalau memang aman ya udah kita pastikan insya Allah sih aman. Tapi sudah harus benar cara menghitung harinya ya gitu. Jadi gitu ya Om. Di hari ketiga, 4 silahkan bawa ke UGD atau ke dokter. Ada lagi? Belum ada. Nah nih dok, kan penyakit DBD itu cenderung suka ada yang dehidrasi ataupun dari kurangnya cairan. Nah, mitos enggak atau fakta dok? Gimana? Untuk mengkonsumsi minuman-minuman kayak misalkan sari kurma ataupun madu ataupun jambu
jus jambu merah. Betul, kayak jus jambu, akak, segala macam ya. Kan banyak banget itu yang bilang, nih minum ini biar trombositnya naik katanya. Betul. Gitu. Sebenarnya kalau selama ini aku gak begitu belajar herbal sebenarnya teh, tapi kalau misalnya kita ngikutin siklusnya demam itu sendiri tanpa pemberian itu pun dengan cukup cairan, karena kunci dari obat DBD kan cairan ya. Dengan pemberian cairan yang cukup tanpa pemberian obat itu pun trombosit akan naik di hari ke-6, 7, 8 tuh udah harusnya mulai naik tanpa pemberian itu gitu. Tapi biasanya kan orang tua lebih panik ya kalau nggak dikasih apa-apa. Tapi itu kayak menurut aku hanya memang suplemen, tapi bukan kunci utama. Aja, iya, silahkan aja. Kalau mitos atau faktornya tetap kalau aku berpegangan ke teorinya, karena cairan kan kuncinya, sama tadi sesuai siklusnya dia akan naik sendiri di hari ke-6, 7, 8, maka mitos. Tapi silahkan bagi yang masih mempercaya, bukan tapi tidak yang saklek ya. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Silahkan. Tapi ya tadi sebenarnya aku seringnya pada konsumsi jambu pada anaknya nggak makan. Yang terjadi adalah anaknya nyeri perut. Iya, betul. Karena kan si jambu sendiri vitamin C-nya tinggi ya. Makanya aku selalu bilang silahkan minum itu, tapi kuncinya tetap minum dan makannya masuk gitu. Terlebih harus cairan elektrolit ya dok, kayak cairan isotonik kayak gitu. Itu perlu banget. Kalau yang gimana dulu ya, kan ada yang dok maaf ini aku sebut merek misalnya ya yang dijual gitu. Ini cairan ini boleh nggak gitu. Contoh misalnya apalah gitu. Sebenarnya aku bilang lagi kan tadi kuncinya sebenarnya kan cairan, tapi cairan yang seperti apa kan? Dengan dia hanya misalnya lebih banyak minum air putih dan pemberian cairan infus, sebenarnya itu sudah cukup. Asal netes ya infusnya. Iya betul. Karena ya cuma dirawatnya macet juga gitu. Itu sih kalau aku mah. Jadi tidak pernah melarang, silahkan, tapi jangan lupakan kuncinya di cairan gitu. Kita ngasih itu banyak tapi kita lupa minumnya yang lain gitu. Malah kalau di rumah misalnya kan udahlah dikasih ini aja juga naik. Sama titip ya, apalagi anak. Biasanya tanda yang dibilang shock itu yang diperhatiin ya teh, tipe itu adalah kan aku bilang tidak ada demam lagi kan, tidak ada, biasanya tidak muncul demam hari ke-4 ke-5, yang diraba lagi lah tangan kakinya sudah mulai dingin atau enggak, terus anaknya biasanya kan mulai kayak masih lemes ya, terus pipisnya dilihat, karena tanda dehidrasi sendiri kan pada anak dia tidak akan, misalnya enggak keluar pipis 4-6 jam dia enggak pipis. Enggak pipisnya kenapa? Orang nggak ada cairan yang masuk. Iya, nggak, dia minum aja kagak gitu, nggak ada cairan masuk, sementara terjadi kayak kebocoran cairan di dalam tubuhnya kemana-mana, ya itu muncul dehidrasinya 4-6 jam nggak pipis, anaknya nggak demam tapi kok kelihatan lemes nih, udah harus waspada nih gitu. Nggak apa-apa lah parno di hari ketiga hampir hari ke-4 itu menurut aku nggak masalah. Buktikan angkanya ke UGD aja, kita cek lab gitu. Mungkin banyak ya dok kasusnya yang udah datang ke UGD dengan kondisi yang udah sangat shock banyak gitu ya. Iya, jadi kebanyakan mereka akhirnya masuk ICU kan. Iya, itu yang aduh kasihan infus kanan kiri gitu. Dan belum tentu dapat infusnya karena udah shock kan. Betul. Susah emang dok. Iya, yang udah kayak ada yang udah akhirnya intraosius ditulang kan, kasihan. Aduh lebih ini coba kalau nggak telat, akhirnya kan gitu. Apalagi? Ada lagi yang bertanya? Kayak belum ada. Udah pada pinter kayaknya. Nah ini tips-tipsnya gimana dok supaya di musim penghujan ini khususnya ya, biar kita tuh tetap sehat. Kalau tetap sehat mah tetap ya olahraga kunci ya sih, walaupun saya nggak pernah olahraga. Kalau betul olahraga, makanan yang bergizi ya, cuman lebih terkhusus buat masalah DBD ini ya 3M-nya benar-benar ya dipantau, apalagi yang punya anak kecil ya di rumah. Harus lebih aware. Iya, benar-benar aware. Banyak banget sekarang misalnya kita lihat hampir semua RS ruangan penuh kan. Ada lagi tiap hari pasti ada yang DBD. Jadi kalau ngejaga kesehatan menurut aku udah pada sebenarnya tahu, tapi banyaknya nggak aplikasiin gitu kan. Susah ya betul mengaplikasikannya. Iya betul. Jadi aku mau ngasih tipsnya gimana sih cara mengenali
kapan aku disebut demam anak aku berbahaya atau demam aku berbahaya atau enggak gitu. Titip ya, kuncinya sih sebenarnya tadi kalau kita terkhususkan ke DBD, intinya adalah hari keempat yang paling kita ajak kunci ya gitu. Terus ingat betul demam hari pertamanya kapan, membaik atau tidak dengan pemberian paracetamol dan minum yang banyak. Kalau sampai hari ketiga, hari keempat nggak membaik, segera konsultasikan. Tidak semua kan dijudge DBD juga kok. Iya, karena ada pemeriksaan lanjutannya. Sama biasanya orang-orang kalau tidak ada petek itu apa sih, kemerahan ya di tangan dan kaki, bukan DBD. Nggak mesti loh. Nggak setiap DBD ditandai dengan adanya tanda muntah darah, ataupun dengan adanya peteki-peteki kayak gitu ya dok. Kan tidak semua orang sama. Iya, betul. Jadi jangan menyimpulkan sendiri, jangan hanya baca Google sendiri, selalu konsultasikan gitu. Betul. Ada lagi yang bertanya nggak? Itu kan emang pinter sobat healthy sekarang. Iya nih dok. Jadi yang wajib diperhatikan oleh orang tua di rumah adalah dari si anak itu misalkan demamnya ya dok ya. Ya, demam dengan gejalanya ya. Soalnya ada yang disebut dengan red flag, tanda bahayanya tadi. Biasanya ya teh pada beberapa case dia akan nyeri perut hebat, muntah-muntah, nyeri perut, muntah, mual. Jadi si tanda perdarahan mungkin nggak muncul, tapi muntah-muntah itu muncul. Bahkan ada yang sampai sesek. Nah itu maksud aku tuh udah red flag banget ya. Jadi udahlah, jangan bertahan di rumah dengan kondisi seperti itu intinya. Karena di rumah sakit pun kalau kita pemantauannya nggak ketat bisa lolos gitu. Jadi kita harus jadi orang tua yang cerdas. Intinya gitu. Panik boleh tapi harus pintar gitu. Iya betul. Masuk banget. Mungkin nanti untuk lebih luasnya lagi, ini kan hanya permulaan aja. Betul. Hanya permulaan aja untuk mengenal DBD itu apa, gejala yang harus diwaspadainya itu apa aja gitu, pencegahannya seperti apa. Itu tahap awalnya. Mungkin akan lebih jauhnya nanti akan dibahas sama ahlinya. Ya betul, gitu, sama konsulen cinta kita semua ya nanti. Kalau ada masalah yang sekiranya memang sangat berat, apalagi tentang ini bisa dibahas sama beliau aja. Sebenarnya juga kita pembicaranya itu berbobot dok. Pembicaraan sekarang tuh kita berbobot dok. Nanti ada yang lebih berbobot lagi nanti dibahas ya. Ya betul. Ini yang kalau ini mah kayak yang hal kecil tapi besar yang harus diwaspadai itu aja. Tapi kalau yang hal besar-besarnya banget nanti sama expertnya ya dok ya. Ya cukup. Oke. Cukup kayaknya ya dok ya untuk pertemuan malam yang singkat ini. Dan cuma berapa menit kita berbicara? 15 ya, 15, tapi kurang lebih. Selalu harus diwaspadi titik-titiknya tadi. Maksud aku tuh ada kunci-kunci yang ibu-ibu selalu harus pegangnya. Yang penting setiap obrolan kita kan ada faedahnya ya. Betul. Dan saya tarik sedikit kesimpulan dari pembicaraan kali ini. Ya, DBD itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu Aedes aegypti. Bukan, virusnya dengue. Virusnya dengue, yang disebabkan oleh nyamuk. Yang dia berinang di nyamuk, betul. Berinang di nyamuk, itu Aedes aegypti. Iya. Nah, salah satu tanda gejalanya adalah demam lebih dari 3 hari, nyeri sendi, mual, pusing. Betul. Ya, itu tanda-tanda lainnya. Terus perlu diwaspadai juga apabila sudah lebih dari 3 hari demam, orang tua perlu waspada dan harus segera hubungi ke dokter atau segera melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Betul. Ya dok ya, supaya mendapatkan penanganan dan pengobatan yang tepat supaya tidak terjadi adanya tanda-tanda shock. Betul. Sehingga akan lebih parah dan mengancam nyawa ya dok ya. Iya betul. Dan untuk pencegahannya itu adalah dengan melakukan 3M. Betul. Ya, yaitu salah 3M itu menguras bak mandi, menutup penampungan air, dan mengubur barang-barang bekas. Iya, dok ya. Iya. Simple kan? Intinya sih mungkin itu ya dok ya dari pembicaraan kali ini. Cuman bisa jadi banyak anaknya kalau pas
ketemu sama pasiennya sendiri ya. Gitu aja. Dan jangan lupa untuk Sobat Healthy selalu follow dan subscribe IG-nya @apothekalabroad dan subscribe channel YouTube kami yaitu Dr. Handono Official, dan mungkin boleh follow juga IG-nya dokter yaitu apa tuh? Nida Puspita Ayu ya. Ada underscore-nya enggak? Nida Puspita _Ayu. Nah, boleh di follow juga ya IG dokternya. Okay. Dan jangan lupa selalu like, comment, and share video yang di YouTube ya. Oke. Sekian perjumpaan kita kali ini. Selamat bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.